Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM, Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di suasana malam yang cukup cerah untuk Magelang dan sekitarnya. Kami bisa menjumpai Anda kembali ke tengah ruang dengar Anda di program kesayangan kita, Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Untuk edisi malam ini keluarga Fast, Selasa 18 Agustus 2020, bertepatan juga dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Seperti biasa kita saatnya di malam ini bisa ngaji bareng, sharing, dan tentu ada ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga tercinta bersama Gus Yusuf. Bagi Anda keluarga Fast yang malam ini ingin bergabung bersama kami siapkan layanan di 0293 314 330 untuk Anda yang akan mengikuti secara phone live. Untuk WhatsApp Anda kirimkan di 081578709640. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat malam juga untuk Anda yang mendengarkan melalui live streaming dan pemirsa Gus Yusuf Channel dimanapun Anda berada. Malam ini beliau Gus Yusuf tak hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Gus. Waalaikumsalam. Selamat malam keluarga Fast juga yang ada di Magelang dan di kota-kota sekitar. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Amin. Kita bisa ketemu, kita bisa ngaji bareng di Baiti Janati. Iya. Oke keluarga Fast, untuk Anda yang sudah cukup lama ya kita tidak ketemu bersama Gus Yusuf di program kesayangan kita ini, alhamdulillah malam ini sudah bisa menyapa kita dan saatnya kita bisa ngaji bareng. Siapa tahu surat yang sudah Anda kirimkan dan antri di redaksi Baiti Janati kemarin, malam ini akan kami bahas untuk Anda. Ya, Gus, baru saja kemarin 17 Agustus 2020 kita peringati sebagai hari ulang tahun Indonesia. Tak terasa kita sudah di usia 75 tahun. Dan peringatan tahun ini sangat luar biasa sekaligus. Bukan hanya Idul Fitri, bukan hanya Ramadan yang kita rasakan, tetapi perayaan ulang tahun pun berbeda dari biasanya ini Gus. Kira-kira momentum atau makna apa Gus yang bisa kita sampaikan dan kita petik hikmahnya di ulang tahun ke-75 untuk Indonesia tercinta ini Gus? Yang pertama tentu kita bersyukur atas nikmat Allah yang namanya kemerdekaan. Karena dengan kemerdekaan ini kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa beribadah dengan tenang, anak-anak, keluarga bisa belajar, juga kita bisa bekerja, kita bisa berkarya. Ini semua berangkat dari nikmat yang namanya kemerdekaan. Yang kedua tentu di setiap ulang tahun kemerdekaan kita tidak pernah lupa untuk berterima kasih dan berkirim doa kepada para pahlawan, para syuhada, karena atas jasa perjuangan beliau-beliaulah Allah memberikan kemerdekaan. Tentu kemerdekaan yang kita rasakan ini bukanlah sesuatu yang gratisan. Memang iya, ini anugerah dari Allah. Tapi Allah memberikan anugerah ini tentu melalui proses panjang yang namanya perjuangan. Itulah yang harus kita pahami bersama-sama, terutama generasi muda, untuk tidak lupa terhadap jasa perjuangan para pahlawan. Kita generasi muda ini adalah generasi yang diuntungkan. Kita tidak perlu repot-repot angkat senjata. Kita tidak perlu naik turun gunung bergerilya. Kita lahir, Indonesia sudah merdeka. Maka tinggal kita syukuri, tinggal kita isi, dan kita pertahankan kemerdekaan ini. Peringatan tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena kita pahami bahwa situasi hari ini masih dalam situasi pandemi. Kita masih harus menghindari
kerumunan masyarakat, kita harus masih terus menjaga jarak. Kita juga harus masih menggunakan masker. Kita harus menjaga imunitas kita di saat pandemi ini agar COVID-19 ini bisa segera berakhir. Amin. Jadi mungkin kita tidak akan melihat hiruk pikuk karnaval. Kita juga tidak melihat pentas-pentas hiburan. Bahkan upacara pun kemarin juga disederhanakan. Guys. Tapi sekali lagi, itu semua tidak mengurangi sedikit pun makna kemerdekaan yang kita peringati. Tidak mengurangi semangat kita untuk terus berbakti kepada Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi makna hari ini kemerdekaan harus kita maknai untuk kita bersama-sama membebaskan Republik ini dari COVID-19. Kita harus bersama-sama bersatu padu. Meski bersatu itu tidak dalam artian harus kumpul, untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Dan tentu kita harus tetap optimis. Memang situasinya menjadi serba sulit. Pendidikan hari ini juga sangat-sangat terganggu. Tapi apapun, adik-adik, anak-anak kita harus tetap belajar. Tetap belajar ya. Tetap belajar dalam situasi apapun, tidak boleh berhenti yang namanya belajar. Ekonomi juga hari ini juga semua merasakan sulit. Tapi kita tidak boleh untuk berhenti berikhtiar. Kita harus tetap optimis. Kita harus tetap bekerja. Karena dalam setiap kesulitan Allah pasti akan memberikan pintu-pintu kemudahan. Amin. Inna ma'al usri yusra. Bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah pasti akan memberikan solusi untuk hamba-hambanya yang pantang menyerah, untuk hamba-hambanya yang terus istiqomah dalam berikhtiar dan berdoa. Jadi intinya itu. Inna ma'al usri yusra. Kita harus tetap optimis. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang yang teguh dan istiqomah. Itu mungkin Dimas, sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan rekan keluarga Fas. Malam ini baru saja stay tune di 90.1 Fas FM. Anda sedang dengarkan Baiti Janati, Rumahku Surgaku. Dan untuk Anda juga, pemirsa Gus Yusuf Channel, dimanapun Anda berada, silahkan untuk Anda yang akan menanyakan beberapa perihal yang malam ini bisa Anda sampaikan di 0815 78709640. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Dan malam ini, keluarga Fas, kami akan seperti biasa membacakan beberapa surat yang sudah terangkum di redaksi Baiti Janati. Dan di malam ini kami mohon maaf keluarga Fas ya, untuk beberapa surat yang masuk cukup banyak. Kemarin cukup antri juga dan baru bisa kami jawab di malam ini karena admin dari Gay Channel baru saja menikah ini ya. Jadi ya kami mohon maaf untuk keterlambatan membalas satu persatu ya. Oke deh, kalau gitu kami ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk hamba Allah yang malam ini dengan sabar dan akhirnya sudah diterima di redaksi Baiti Janati, dan kami akan baca malam ini dengan tema hijrah di tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, Mas Dimas yang saya hormati, beberapa hari lagi akan tiba tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Kedatangan tahun baru Hijriah bagi masyarakat nampaknya kurang atau bahkan tidak mendapatkan apresiasi yang khusus, gegap gempita, dan bisa dikatakan wah gitu, seperti halnya dengan tahun baru Masehi. Nah Gus, pada kesempatan ini saya berharap Gus Yusuf berkenan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tahun baru Hijriah.
bagaimana menghadapi atau menyambut pergantian tahun Hijriah ini. Karena saya sebagai umat Islam jujur kurang memahami tentang masalah tersebut itu. Kemudian saya juga mohon penjelasan tentang bagaimanakah memaknai, kemudian mengambil hikmah sebuah pergantian tahun baru Hijriah tersebut, sehingga saya dapat memahami serta dapat berperilaku yang sesuai dengan norma atau ketentuan-ketentuan yang ada. Menurut Gus Yusuf, bagaimana menyikapi permasalahan tentang hijrah yang melanda anak-anak muda untuk saat ini? Karena begini Gus, anak saya kan bulan-bulan ini penampilannya ya cukup beda dari biasanya nih. Perubahan penampilannya ini sudah tidak sama dengan kebanyakan masyarakat umumnya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, katanya sih pakaian yang dia pakai saat ini adalah syar'i ala nabi. Dan keinginan saya sebagai orang tua, saya berharap anak saya tuh sudahlah berpakaian seperti umumnya saja, tetap menutup aurat dan juga tentu ya sesuai dengan lingkungan sekitar. Tapi anak saya malah mengatakan menceramahi saya gitu guys. Nah, katanya sih ini pakaian syar'i, ini pakaian yang terbaik menurut ajaran Rasulullah dulu gitu. Nah, saya mohon kepada Gus Yusuf untuk menjelaskan apakah tentang hijrah itu yang diartikan sebagai perubahan dalam penampilan saja atau bagaimana esensinya. Demikian Gus, saya aturkan banyak terima kasih telah menanggapi tulisan saya ini dan semoga ini mewakili dari keluarga Fas dimanapun berada. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, ini sudah di penghujung tahun Hijriah. Ya. Jadi kalender itu kan ada berbagai macam. Ya, Gus. Ada kalender Masehi, Januari, Februari dan seterusnya. Ya. Ada kalender Hijriah dalam hitungan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir hingga akhir. Juga sekarang juga ada kalender Imlek, ya saudara-saudara kita Tionghoa, berbagai macam kalender. Nah, kalender milik umat Islam sesungguhnya adalah kalender Hijriah yang hitungannya dimulai di saat hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin merayakan pergantian tahun, ya saat inilah. Besok malam kita akan masuk di tahun baru Hijriah. Maka selayaknya umat Islam ikut merayakan. Tentu konsep perayaannya mungkin berbeda dengan perayaan tahun baru Masehi yang mungkin bermakna gegap gempita, dengan mungkin pesta pora ya. Iya, pesta kembang api, tiup trompet, dan lain-lain lah. Itu perayaan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi memang kalender milik tetangga sebelah. Tetapi itu sudah menjadi kalender internasional. Ya. Maka kita pun juga menjadi bagian dari penanda kalender internasional. Kita menjadi bagian dari pemakai kalender internasional. Tidak masalah. Nah, ketika ada yang ikut memperingati tahun baru Masehi, umat Islam pun menurut saya tidak masalah. Tidak masalah ya. Asal yang terpenting adalah peringatannya itu kayak apa itu kan. Bentuknya juga ya. Bentuknya itu loh. Kalau kita peringati dengan berdoa, itu bagus. Oke. Baik tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, kita ikut memperingati dengan cara
refleksi dengan cara berdoa. Itu yang diharapkan. Maka pergantian tahun baru Hijriyah itu diperingati dengan berdoa. Biasanya mulai jam 5 sore itu diadakan mujahadah. Mujahadah akhir tahun. Mujahadah akhir tahun itu ya bacaannya bisa beraneka ragam lah, monggo. Bacaan yang tidak boleh dilupakan adalah memperbanyak istighfar. Nah, itu nanti ditutup dengan doa akhir tahun. Tujuannya apa? Doa akhir tahun itu adalah kita untuk satu, memohon ampun kepada Allah atas perilaku kita setahun yang lalu, yang banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa. Kita tutup dengan istighfar, permohonan ampun. Ini doa di akhir tahun. Kalau yang sering dan sudah masyhur, biasanya doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardohu wa lam tansahu wa khalimta alayya. Jadi, ya Allah, wahai Tuhanku, apa yang telah aku lakukan dalam tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau larang dan aku belum bertaubat darimu, sedangkan Engkau tidak ridho dan tidak melupakannya, dan aku telah melakukannya dalam keadaan di mana Engkau berupaya untuk menghukumku. Alama ba'da qudratika ala uqubati wa da'utani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala maksiyatika fa inni astaghfiruka. Nah, di sini ini intinya. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon ampun. Faghfirli, maka ampunilah kami ya Allah. Ma amiltu fiha mimma tardohu, dari apa-apa yang telah aku lakukan kepadamu. Apa-apa yang aku lakukan di tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau tidak meridhoi dan Engkau mengancam kepadaku. Nah, ini intinya di sini Dimas tadi. Fa inni astaghfiruka faghfirli. Ini doa di akhir tahun. Doa di akhir tahun kita memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah doa akhir tahun, nanti begitu masuk maghrib, nah ini yang harus diketahui, terutama untuk generasi muda, bahwa pergantian tahun Hijriyah itu adalah di waktu maghrib. Jadi tidak seperti pergantian tahun baru Masehi yang jam 12 malam. Jadi titik pergantiannya adalah di waktu maghrib. Begitu masuk maghrib, adzan maghrib, maka kita bisa berdoa awal tahun. Doa awal tahun adalah doa memohon perlindungan kepada Allah agar di tahun yang akan datang hari-hari kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan dan dijaga dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal adim wa judikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbala nas'alukal ismata. Nah, ini nas'alukal ismata,
Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu fihi minasyaitoni wa awliyaihi wa junudihi wal auna. Di tahun ini mohon perlindungan dari godaan syaitan dan bala tentaranya syaitan. Intinya di sini ini, kita mohon tahun yang akan datang kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bis-su'i wal istighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Itulah puncak atau inti peringatan. Jadi kita bermujahadah di akhir tahun dan berdoa mohon ampun. Begitu maghrib kita berdoa awal tahun, mohon perlindungan Allah agar tahun yang akan datang kita senantiasa diberikan keselamatan, dijauhkan dari godaan setan. Biasanya kalau di kampung habis maghrib terus dilanjutkan dengan membaca Yasin, tahlil, sampai Isya, terus ditutup dengan istilahnya selamatan atau sedekah. Itu yang biasa dilakukan di kampung-kampung. Tapi mungkin situasi pandemi ini akan banyak merubah. Kita sendiri biasanya kan mengadakan acara Jauharul Muharram. Iya guys. Jauharul Muharram itu sudah rutin setiap tahun kita adakan. Isinya adalah doa bersama, dan habis Isya kita mengadakan tabligh akbar. Tapi mohon maaf karena situasi pandemi, demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan bersama, maka Jauharul Muharram di tahun ini kita tiadakan. Jadi saya berharap Bapak, Ibu, para jamaah, juga rekan-rekan generasi muda besok untuk tetap menyelenggarakan doa di rumah masing-masing atau di masjid, di musola, di kampung masing-masing. Jadi tetap kita adakan meski tidak harus berkumpul menjadi satu di Masjid Tegalrejo. Ini yang perlu kami sampaikan bersama. Dan ini masih penting, Dimas. Iya, guys. Jadi syiar tahun baru Islam ini harus terus kita digaungkan, gelurakan, kita gaungkan itu loh. Karena memang yang kita prihatinkan, kalau kita tidak memperingati tahun baru Islam, terus siapa lagi yang akan memperingati? Gitu kan? Kalau bukan kita, siapa? Gitu. Di kalangan anak-anak muda, tahun baru Islam gaungnya mungkin sangat jauh terasa dibanding dengan tahun baru Masehi. Ketika tahun baru Masehi kurang 1 bulan biasanya anak-anak sudah heboh. Yang nyusun acara mau kemana macam-macam. Bahkan malam tahun baru beramai-ramai ke alun-alun dan lain sebagainya. Sementara tahun barunya Islam ini dianggap sepi-sepi saja. Nah ini yang kita harus prihatin. Bagaimana kita harus menghidupkan syiar tahun baru Hijriah. Ya ini, meski dalam situasi pandemi, saya berharap tetap menyelenggarakan doa-doa akhir tahun, doa awal tahun di rumah masing-masing, di masjid, di musola, di kampung-kampung, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu di kalangan anak muda. Kalau di kalangan orang tua, tahun baru Hijriah ini gemanya masih kalah dengan yang namanya Syuro.
Suro ya, kalau orang Jawa mengatakan gitu. Malam siji Suro gitu ya. Dan ketika yang muncul itu justru suronya, ini kesan yang muncul adalah kesan suro ki dina sing angker, Ya, mistis, magic ya. mistis, malam satu suro, Ya, oke. itu malam sing wingit, Wingit ya. sing medeni gitu loh. Oke. Hingga banyak orang-orang yang menjadi satu mitos, Mitos. Mhm. sasi suro aja ngerabek ke anak, mundak ngantene gabung gitu kan. Iya. Sasi suro aja nyupet ke anak, mundak engko ora garing-garing. Nah, mitos-mitos ini yang akan terus berkembang kalau kita diamkan gitu loh. Oke. Kalau kita diamkan, menganggap suro itu bulan sing angker, sing wingit. Padahal bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Begitu. Salah satu Ashhurum Mahrum. Jadi salah satu bulan yang memang dimuliakan. Inna iddatas syuhuri indallahi sana'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi bilangan bulan di sisi Allah itu memang ada 12 dalam ketetapan Allah di waktu dia mencipta langit dan bumi. Di antara 4 bulan suci atau haram itulah ketetapan Allah yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Nah, salah satu bulan 4 yang utama dan mulia itu adalah bulan Muharram. Ini yang harus dipahami. Dan di bulan Muharram itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, terutama peristiwa-peristiwa di tanggal 10 Muharram. Maka kalau orang Jawa lebih kenal dengan sasi suro. Iya. Suro itu sebetulnya berasal dari kata asyaro. Asyaro itu maknanya adalah 10. Jadi inti bulan Muharram itu memang tanggal 10. Tanggal 10 Muharram itu. Karena di situ adalah tanggal lulusnya ujian para nabi. Para nabi itu banyak sekali menghadapi ujian-ujian dari Allah dan diluluskan itu pada tanggal 10. Seperti contoh Nabi Yunus alaihi salam itu diuji oleh Allah hingga masuk dalam perutnya ikan paus. Seraya berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin setiap malam, setiap hari, dan akhirnya dibebaskan dari perutnya ikan paus itu di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram adalah juga menjadi tanggal pertemuannya Nabi Adam alaihi salam dengan Ibu Hawa. Ketika Adam dan Hawa dihukum oleh Allah dikeluarkan dari surga, lalu terpencar dan keduanya saling berpisah puluhan bahkan ratusan tahun, istighfar memohon ampun kepada Allah dan mohon dipertemukan. Akhirnya oleh Allah dipertemukan di Jabal Rahmah. Pertemuannya adalah tanggal 10 Muharram. Maka sebetulnya bulan Muharram ini kalau untuk menyelenggarakan ibadah nikah ini juga tidak masalah. Tidak masalah ya. Kalau kita ingin mengambil hikmah dan berkahnya pertemuan Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa. Cuman memang
ya tidak lazim aja kalau di Jawa. Di Jawa. Ya karena kita memahami memang di bulan Muharram ini kita disunahkan untuk istilahnya tirakat lah. Tirakat. Kita berpuasa dan memperbanyak doa. Jadi Anda bisa melakukan puasa mulai besok akhir Dzulhijjah. Kita tutup buku dengan amal ibadah puasa. Dan tanggal 1 Muharram. Banyak dari para orang tua kita yang berpuasa 10 hari. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Nah, maka kenapa kita ini istilahnya diharapkan tidak menyelenggarakan pesta walimah di bulan Muharram? Alasan yang paling menurut saya masuk akal, ya karena di bulan itu banyak orang-orang yang berpuasa. Kita menghormati itu. Apalagi untuk jamaah-jamaah Thorekoh. Iya. Banyak yang melakukan baiat suluk. Ritual Thorekoh itu dimulai di bulan Muharram. Jadi suluk itu bisa tinggal mondok seminggu 10 hari dengan amalan-amalan khusus. Iya. Nah itu di bulan Muharram. Jadi orang tua dulu itu menyampaikan ya wis aja istilah gawe selamatan sik nang wulan Muharram. Karena menurut pertimbangan saya yang lebih utama adalah menjaga itu. Menjaga kehusukan saudara-saudara kita yang sedang menjalankan puasa, menjalankan suluk, menjalankan ibadah khusus di bulan Muharram itu. Nah, tapi nek saiki wis ora akeh sing poso, nah mungkin beda lagi. Enggak banyak yang prihatin ini ya. Iya. Oke. Itu adalah pertemuannya Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa. Juga Nabi Musa alaihi salam itu dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu juga di tanggal 10 Muharram. Jadi ketika Nabi Musa dan santri-santrinya sampai di pinggir Laut Merah, sementara Fir'aun dan tentaranya itu sudah mendesak, maka Allah memerintahkan, sudah Musa, pukullah tongkatmu. Nah, maka Allah memerintahkan itu, dan begitu dipukul tongkatnya, Laut Merah terbelah menjadi 2. Peristiwa itu 10 Muharram. Laut Merah terbelah menjadi 2 dan muncullah daratan hingga Musa dan para pengikutnya bisa menyeberang dengan aman. Ketika Musa sudah bisa menyeberang, Fir'aun dan rombongannya mengikuti. Nah, ketika sampai di tengah-tengah, tiba-tiba Laut Merah pulih kembali. Air kembali masuk. Dan Fir'aun serta bala tentaranya hanyut terbawa air di Laut Merah. Peristiwa itu 10 Muharram. Maka kalau dikatakan Muharram itu sasi suro ki sasi sing wingit, itu juga ada apa ya? Ono memper ya. Ada korelasinya tadi ya? Iya, jadi karena wulan Muharram itu wulan apa ya? Pengapesannya Fir'aun. Begitu. Jadi meninggalnya Fir'aun itu ya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi kalau dianggap itu wingit itu juga masuk akal. Masuk akal. Oke. Kalau orang Jawa sasi suro mangsane ngumbah keris, itu juga masuk akal. Begitu. Itu otak-atik kan
ketika Nabi Musa dulu istilahnya memukulkan, mencelupkan tongkatnya di Laut Merah, maka orang Jawa pun sekarang juga mencelupkan kerisnya. Ngumbah keris itu ya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ya. Oke. Yaitu mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Itu juga kalau memang di gatuk-gatuk ya ketemu gitu loh. Iya, udah ada gaduk itu ya, Iya. orang Jawa. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Nah, tapi peristiwa yang terbesar adalah hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Madinah. Ke Madinah. Jadi perjuangan Rasulullah yang panjang di Makkah mengalami berbagai rintangan, berbagai ujian, hingga pada titik akhir Allah itu memerintahkan, Muhammad, segera kamu berhijrah. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah itu bukan karena takut, juga bukan karena mengikuti nafsu, tetapi hijrah lillahi ta'ala, karena memang sudah turun perintah dari Allah untuk segera melaksanakan hijrah. Begitu Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka terlihatlah kemajuan Islam yang luar biasa. Tidak butuh waktu terlalu lama. Begitu hijrah, maka Islam berkembang sampai di Indonesia. Jadi Islam sampai ke Indonesia ini berawal dari hijrah. Hijrah dari Makkah menuju ke Madinah itu adalah awal dari kebangkitan Islam. Secara sederhana saya bisa menceritakan seperti itu. Jadi hijrah itu adalah hijrah minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju ke terang benderang. Hijrah minal maksiat ila taatillah. Jadi makna hijrah itu adalah makna satu, lillahi ta'ala. Hijrah itu karena Allah, bukan karena untuk dipandang bahwa saya menjadi lebih islami, saya menjadi lebih baik dari yang lain. Tidak sama sekali. Hijrah itu adalah kita berpindah dari kemaksiatan menuju kepada taatillah. Hijrah itu adalah meninggalkan yang buruk menuju kepada kebaikan, tanpa harus merasa lebih baik dari yang lain, tanpa harus menjelek-jelekan yang lain. Apa artinya kita berhijrah? Tampilannya, pakaiannya berubah semuanya, tetapi hati kita, pikiran kita justru tidak berhijrah. Karena berhijrah itu ya sekali lagi meninggalkan yang buruk menuju kepada kebaikan tanpa harus merasa lebih baik dari yang lain. Kalau Anda itu setelah berhijrah terus merasa eksklusif, bahwa aku lebih Islam dari kamu, aku lebih islami daripada orang tuaku, gara-gara pakaian, gara-gara ini, berarti itu hijrahnya hanya tampilan saja. Hati Anda masih jahiliyah. Pikiran Anda adalah pikiran jahiliyah. Pikiran Anda belum berhijrah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang menuju kebaikan tanpa harus merasa lebih baik dari yang lain. Apalagi setelah berhijrah kok dia terus mencemooh, menjelek-jelekan kelompok yang lain, terus juga merasa lebih baik dari yang lain. Sekali lagi, Anda masih jahiliyah, Anda belum berhijrah. Berhijrah itu menuju taat kepada Allah dengan akhlakul karimah, tawadhu, andab asor,
dan kita merasa lebih jelek terus, agar kita terus berusaha menjadi baik. Tapi kalau Anda begitu ganti baju sudah merasa baik dari yang lain, ya sudah selesai. Kembali ke zaman jahiliyah lagi. Iya. Mungkin itu Dimas tambahan dari saya. Ya, mungkin kalau ada keluarga Fas yang ingin melengkapi, monggo kita persilahkan. Baik. Ya, oke. Keluarga Fas, malam ini Anda masih mendengarkan Baiti Janati, Rumahku Surgaku bersama Gus Yusuf ya. Dan sampai keluar pukul 21 malam nanti masih ada sedikit waktu ya yang bisa Anda ikuti, baik di pesan WhatsApp atau juga di sesi phone live-nya. Nah, di 0293 314 330 malam ini kami buka untuk sesi phone live. Barangkali ada keluarga Fas ya sudah tidak sabar untuk menanyakan perihal bagaimanakah keluarga Anda, ataukah beberapa hal yang lain bisa Anda sampaikan pula di malam ini ya. Oke. Kemudian juga selamat malam, terima kasih dari keluarga Fas yang sudah bergabung bersama kami di 081578709640. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Dari saya Susanto yang ada di Temanggung, mau menanyakan Gus, terkait dengan hijrah di kondisi pandemi saat ini, banyak sekali para masyarakat yang ingin menjadi pahlawan. Ada yang mengatakan rebahan saja sudah menjadi pahlawan, tetapi menurut saya tidak cukup seperti itu saja. Kita harus melakukan yang terbaik. Nah, kira-kira Gus, apa yang bisa kita ambil refleksi dari tahun baru 1442 Hijriah mendatang, sebagaimana kita umat Islam, di sisi lain kita juga sebagai masyarakat dari NKRI ini. Mohon petunjuknya, terima kasih. Jadi kuncinya adalah hijrah itu minadzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya, terang benderang. Kita dalam situasi pandemi ini kan ibaratnya seperti dalam situasi kegelapan, iya kan? Jadi ada banyak masyarakat kita yang ketakutan, ada banyak yang panik, tetapi juga tidak sedikit yang cuek. Nah, disinilah kita harus segera berhijrah. Kita mensikapi pandemi COVID-19 ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang kita tidak bisa tolak itu. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, kita sudah banyak mendapatkan sharing dari para ahlinya. Sekali lagi, ahlinya loh. Ahlinya ya. Jadi kalau kita ngomong medis ya rujukannya kepada ahli medis. Jangan ngomong medis rujukannya ke tukang las. Gak nyambung ya? Gak nyambung gitu loh. Oke. Setelah kita mendapatkan ilmu dari ahlinya, ya kita tinggal mengamalkan untuk kita berhijrah dari kegelapan ini. Kita berhijrah dari kegelapan ini agar aktivitas tetap berjalan. Oke lah kalau rebahan itu bisa menjadi pahlawan. Ya, dengan tidak bergerak, dengan tidak keluar dari rumah, Anda sudah menjadi pahlawan. 1, 2, 3 bulan Anda siap jadi pahlawan. Tapi setelah 3 bulan nggak ada pemasukan, ini pahlawannya akan bingung sendiri. Akan bingung sendiri. Maka dulu stay at home from work. Terus juga kita tinggal di rumah, kita kampanyekan terus. Iya Gus. Tapi setelah 3 bulan kita memahami bahwa masyarakat harus tetap bekerja, bahwa anak-anak harus tetap belajar, tetap ngaji. Maka sekarang setelah 3 bulan kita memahami siapa itu COVID-19, maka kita harus sudah mulai optimis untuk keluar. Tapi sekali lagi dengan menggunakan masker. Tapi sekali lagi dengan tetap menjaga jarak. Sekali lagi dengan menjaga imunitas tubuh kita, dengan suplemen, dengan vitamin, dengan jamu, dengan jahe, dengan macam-macam, agar imunitas kita tetap terjaga,
yang Bapak bisa bekerja dengan tenang karena imunitas terjaga dan menggunakan masker, tidak lupa membawa hand sanitizer. Iya. Anak-anak tetap mengaji di masjid, mengaji di musola. Iya. Jadi meskipun pandemi harus tetap ngaji. Tetap ngaji ya. Iya. Oke. Meskipun musibah harus tetap ibadah. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi sekali lagi, hijrahlah dengan ilmu dan hijrahlah dengan niat karena Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di situ. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Anda yang malam ini sudah mencoba di 314330. Kami akan buka untuk Anda. Assalamualaikum Fas FM. Nah, oke, 314330 kami buka kembali untuk Anda. Sesi terakhir ya ini di 0293 314330. Assalamualaikum Fas FM. Iya, selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Yani di Temanggung. Silakan Bu, pertanyaan Anda, Bu. Oke. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan seperti ibu ini banyak sekali. Banyak ya. Ketika putrinya berangkat ke pesantren. Ini pada hari-hari awal, bulan-bulan awal seperti ini pasti akan sangat sangat berat. Karena setiap bangun tidur biasanya di sisi ada anak-anak. Terus makan pagi, sarapan biasanya karo bocah-bocah. Sore karo bocah-bocah, kok tiba-tiba harus berpisah. Yang pertama tentu ibu ini berangkat dari niat yang kuat. Ibu harus merelakan, diikhlaskan putra jenengan untuk belajar. Berat memang, itu harus dilakukan, tapi dengan keikhlasan, ketulusan itu awal-awal mungkin anak-anak akan menangis, tetapi yakin nanti pada saatnya anak-anak pasti akan tersenyum bahagia karena mendapatkan ilmu. Amin. Jadi jenengan kudu ngikhlaske riyen teng manah. Nek jenengan teng ati niku jek gendoli terus, kepikiran terus, ya itu akan juga mengganggu anak-anak yang di pesantren. Begitu ya. Yang kedua, kalau Anda ingat putra-putra jenengan, langsung bacakan Fatihah. Begitu kelingan wacana Fatihah, kelingan wacana Fatihah. Insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Seperti yang sering saya sampaikan, Iya guys. setiap malam ibu bacakan Fatihah 41 kali. Khususon anak lanang, jenengi sinten jenengan sebut bin sinten, ila ruhi anak lanang fulan bin fulan, Al-Fatihah jenengan baca setiap malam 41 kali. Insya Allah dengan berkah Fatihah, hati ibu tenang, hati anak-anak di pesantren pun juga tenang. Juga tenang ya. Itu barokahnya Fatihah. Yakin sudah baca Fatihah saja 41 kali, insya Allah anak di pesantren akan tenang, ibu juga akan ikhlas. Itu ya. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan Bu Yuni Bu Yani yang dari Temanggung ya. Semoga tetap diberikan keterangan, ketabahan ya, dan tetap doakan yang terbaik untuk putra-putri Anda. Oke. Dan terima kasih untuk Anda keluarga Fas yang malam ini sudah bergabung bersama kami, dan melihat alokasi waktu ini sebenarnya masih banyak Gus pertanyaannya. Kita akan simpan dulu, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan sapa kembali keluarga Fas di Rumahku Surgaku Baiti Janati.
Dan untuk Anda yang malam ini baru saja bergabung di 90.1 Fast FM atau live streaming, atau untuk Anda yang baru saja menyaksikan di Gus Yusuf Channel, kini saatnya kita dengarkan dulu closing dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dimuliakan oleh Allah, setiap pergantian tahun kita selalu berharap menjadi orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa robihun. Yakni adalah orang-orang yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka mari gunakan penghujung tahun ini menjadi refleksi kita bersama-sama. Kita coba putar ulang apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita bicarakan, mana yang kurang pas, mana yang kurang baik. Kita berhijrah menuju yang lebih baik. Fahuwa robihun, itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbunun. Tapi kalau di tahun yang baru, di hari yang baru, kita ini kok tidak ada perubahan, masih sama seperti yang lalu. Ibadai wingin dablek saiki aras-arasen. Ini kan nggak beda. Kemarin sedekahnya seret, tahun ini tadi medit. Apa doai? Ini nggak beda. Kalau kita tidak ada perubahan seperti ini, fahuwa maghbunun, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Diberi kesempatan oleh Allah tidak kita gunakan. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun. Yang lebih celaka lagi adalah orang-orang yang tahun ini justru menjadi lebih buruk daripada tahun-tahun yang lalu. Hari ini menjadi hari yang lebih jelek daripada hari yang kemarin. Maka itu mal'unun adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka mari saya mengajak kita berhijrah bersama-sama. Hijrah minal maksiat ila taatillah. Hijrah dari kegelapan menuju terang benderang. Hijrah adalah meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya hijrah. Menuju kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hijrah adalah menuju kepada kebaikan tanpa harus merasa lebih baik dari yang lain, apalagi menjelek-jelekan yang lain. Itu Dimas mungkin sebagai closing. Baik, terima kasih Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas malam ini yang sudah bergabung bersama kami di Baiti Janati Rumahku Surgaku untuk edisi malam ini. Mohon maaf sekali untuk beberapa pesan ya dan juga pertanyaan yang belum sempat kami jawab dan belum sempat kami sampaikan kepada Anda keluarga Fas. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan membahas kembali untuk Anda, dan tetap Anda bisa menyimak Baiti Janati Rumahku Surgaku setiap hari Selasa pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami berdua bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.